Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, yang memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat semangat, sehingga kita masih siap untuk tetap PJJ di rumah, insya Allah. Ya, apa kabar semua kakak-kakak? Semoga kakak-kakak sehat ya, beserta keluarga insya Allah. Ya, baik kakak-kakak, di pertemuan awal kemarin Bu Robi sudah sampaikan bahwa materi yang akan kita pelajari di semester 2 ini yaitu tentang salat sunnah. Ya, silakan yang mau membuka bukunya, silakan diambil dulu bukunya, buku Bina Ibadah bab salat sunnah. Yang kita pelajari pertama kali adalah salat sunnah istikharah. Ya, sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, lanjut ke materi yang akan kita pelajari, salat sunnah istikharah. Sebelum kita membahas apa itu salat sunnah istikharah, Robi akan menjelaskan tentang bermacam-macam salat sunnah. Ya, salat sunnah itu terbagi menjadi 3. Salat sunnah berjamaah, salat sunnah sendiri atau munfarid, atau salat sunnah yang dapat dikerjakan secara berjamaah atau sendiri. Ya. Untuk salat sunnah yang dikerjakan dengan cara berjamaah itu ada Idul Fitri, kemudian Idul Adha, salat istisqa atau minta hujan, salat gerhana matahari atau kusuf, salat gerhana bulan atau khusuf. Insya Allah 3 salat di bawah ini akan kita pelajari ya, selanjutnya istisqa dan salat gerhana. Kemudian salat sunnah yang dilakukan sendiri itu contohnya salat sunnah rawatib, salat sunnah istikharah, tahiyatul masjid, salat isyraq, dan salat hajat. Ya, adapun salat rawatib adalah salat pengiring salat fardu atau penyempurna salat fardu, di mana ketika kita melaksanakan sholat fardu dirasakan belum sempurna atau ada kesalahan atau ketidakhusyuan, maka disempurnakan dengan sholat sunnah rawatib ya, baik sebelum maupun sesudah sholat, yang disebut ada qobliyah atau ba'diyah. Kemudian ada sholat istikharah yang akan kita pelajari. Kemudian tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu sholat ketika masuk masjid dan sebelum duduk. Selanjutnya sholat isyraq. Sholat isyraq itu adalah syuruk ya, dimana sholat tersebut dilaksanakan setelah subuh atau ba'da subuh dan sebelum terbit matahari ya, namanya syuruk. Kemudian selanjutnya adalah sholat hajat ya. Hajat itu ketika kita mempunyai keinginan sesuatu atau hajat, maka kita disunahkan untuk sholat. Selanjutnya adalah yang ketiga, sholat yang bisa dilaksanakan secara berjamaah atau sendiri. Sholat tarawih ya. Sholat tarawih itu pada bulan Ramadan bisa dilaksanakan secara berjamaah maupun sendiri di rumah. Kemudian sholat tahajud juga bisa berjamaah atau sendiri. Kemudian sholat witir, tasbih, dan duha. Oke, selanjutnya pengertian sholat istikharah. Apa sih sholat istikharah itu?
Salat istikharah adalah salat sunnah yang dikerjakan untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka menghadapi beberapa pilihan dan merasa ragu-ragu untuk memilih atau untuk e, memberikan keputusan terhadap sesuatu hal. Ya, contohnya ketika kita dihadapi di antara dua pilihan untuk memilih sekolah. Ya, saat ini mungkin di antara kalian masih bingung ya, ingin melanjutkan sekolah mana yang terbaik untuk kalian sendiri. Maka ketika kalian masih ragu, masih bingung di antara dua pilihan atau belum punya pilihan, silahkan salat istikharah. Minta petunjuk kepada Allah, mana sekolah yang terbaik untuk diri kalian menurut Allah. Kemudian salat istikharah ini juga ada salat yang dilakukan contohnya untuk memilih tempat tinggal. Misalnya kita ingin tempat tinggalnya di mana ya, di daerah mana yang nyaman, yang baik untuk kita dan keluarga. Kemudian lagi bisa untuk memilih pekerjaan yang baik, baik untuk dunia maupun akhirat. Ya, sama-sama banyak manfaatnya baik untuk dunia dan akhirat. Kemudian salat istikharah ini berjumlah 2 rakaat. Kemudian waktunya itu dilakukan kapan saja, boleh pagi, siang, sore atau malam. Namun lebih utama dilakukan pada malam hari. Selanjutnya adalah tata cara sholat sunnah. Ya, sholat sunnah istikharah ini sama seperti sholat sunnah yang lainnya. Yang mungkin sering kalian lakukan adalah sholat sunnah duha atau sholat tahajud. Nah, sama sholat istikharah pun seperti itu tata caranya, ya. Oke, selanjutnya apa sih keutamaan dari sholat sunnah ya yang kita lakukan, baik tadi sholat sunnah rawatib, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah yang lainnya. Yang pertama, ketika kita melakukan sholat sunnah ya, maka sholat sunnah tersebut akan menjadi penyempurna sholat yang wajib. Yang kedua, sholat sunnah itu insya Allah akan meninggikan derajat dan menghapus dosa-dosa kita. Ada ulama yang berpendapat dosa yang diampuni ketika kita melaksanakan sholat sunnah, yaitu diantaranya dosa-dosa kecil. Kemudian di sini ada hadis yang menyatakan bahwa ketika kita melaksanakan sholat sunnah, maka Allah akan meninggikan derajat dan menghapus dosa kita. Dari Thauban, pelayan Nabi Muhammad SAW. Nabi berkata kepadanya, hendaklah engkau memperbanyak sujud, sesungguhnya tidaklah engkau bersujud sekali, melainkan Allah akan mengangkat 1 derajat dan menghapuskan 1 kesalahanmu. Hadis riwayat Muslim. Ya, itu hadisnya. Kemudian yang ketiga, keutamaan sholat sunnah adalah sebab masuk ke dalam surga. Salah satu pengiring atau jalan menuju surga, insya Allah. Kemudian yang keempat, keutamaan sholat sunnah adalah menjadikan keberkahan untuk kita di rumah. Oke, baik, selanjutnya adalah tata cara sholat istikharah yang sama seperti sholat sunnah yang lainnya. Yang pertama, berwudu, ya, kemudian niat sholat istikharah. Nah, niat di sini tidak perlu didzaharkan atau dilafalkan, cukup dalam hati, baik yang dengan tulisan Arab maupun berdasarkan niat kita saja secara lisan, ya, secara bahasa kita sehari-hari. Kita tidak apa-apa kalau belum hafal misalnya niatnya. Contohnya, ya Allah, aku ingin niat sholat istikharah supaya aku dimudahkan dalam memilih sekolah. Itu udah cukup dengan niat. Tanpa disebutkan dalam hati aja kalian berpikiran
aku ingin sholat istikharah supaya ada petunjuk. Nah, itu udah bagian dari niat. Kemudian yang selanjutnya adalah uh, sholat ya, sholat setelah niat tadi sholat 2 rakaat, kemudian membaca doa setelah sholat istikharah. Selanjutnya, nah apa sih surat yang dibaca ketika sholat istikharah? Tentunya surat yang wajib ada Al-Fatihah ya. Al-Fatihah ini wajib dibaca dalam setiap sholat apapun. Di rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah dilanjutkan surat Al-Kafirun. Di rakaat kedua kemudian baca Al-Fatihah kembali. Selanjutnya dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas. Ketika kalian hafal surat yang khusus yaitu Al-Qasas ayat 68 sampai 69, itu diperbolehkan ditambahkan surat tersebut setelah surat Al-Ikhlas. Ya, intinya untuk surat yang dibaca dianjurkan surat yang tadi Bro sebutkan. Kalaupun di antara kalian belum hafal atau ada yang lupa, boleh surat yang lain. Itu yang dianjurkan saja. Kemudian kapan sih Bu ketika kita sholat istikharah kemudian memang langsung ada keputusan, ya insya Allah gitu akan datang sebuah petunjuk dari Allah. Itu dari mana datangnya? Bisa dari mimpi ya, ketika kita tidur kemudian Allah menghadirkan apa yang kita inginkan itu melalui mimpi. Tiba-tiba misalnya ketika kita sedang bingung nih memilih sekolah A atau B, kita sholat istikharah, kemudian ketika sholat ternyata Allah memberikan mimpi kepada kita, kita bersekolah di sekolah A gitu. Nah itulah salah satu petunjuknya. Kemudian yang kedua, Allah akan memberikan kemudahan ketika kita ingin menjalankan keputusan itu. Misalnya tadi ketika kita dicondongkan kepada sekolah A dan B, persyaratan untuk masuk sekolah A, B, C misalnya. Kemudian persyaratan untuk masuk sekolah B, A, B, C, D. Wah, ternyata persyaratan yang kita sanggup untuk untuk menyempurnakannya atau untuk mengumpulkannya, ya persyaratan itu di sekolah A nih yang aku bisa, yang ada berkas-berkasnya misalnya. Sedangkan di sekolah B ada berkas yang aku belum punya, ataupun ada berkas tapi hilang. Nah, itu kemudahan ada di sekolah A dan kita pun condong yakin gitu, punya keyakinan insya Allah itu salah satu petunjuknya. Yang ketiga tadi ya, keyakinan dan kemantapan hati untuk memilih sekolah itu. Atau tiba-tiba ada seseorang yang memberikan masukan, ya kan, memberikan info, oh aku sekolah di sini karena A B C D, oh ternyata sesuai dengan sekolah keinginan kita nih. Oke, nah itu bagian dari petunjuk juga. Adapun salat istikharah, doanya ya bisa kalian baca dengan bahasa Arab, ataupun kalau memang belum lancar bisa kalian artinya saja atau terjemahnya saja ya. Untuk doa ini mungkin nanti akan Bro lampirkan tersendiri ya bacaan doa salat istikharah supaya mudah untuk sering diulang-ulang. Oke, itu saja dari Bu Robi. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua insya Allah. Ya, mungkin yang Robi bacakan hanya artinya saja ya untuk doanya bahasa Arab. Nanti Robi lampirkan tersendiri. Dalam doa istikharah itu artinya, ya Allah, hamba memohon agar Allah memilihkan mana yang baik menurut Engkau ya Allah. Dan hamba memohon Allah memberikan kepastian dengan ketentuan-Mu. Dan hamba memohon kemurahan Allah yang besar lagi agung. Karena sesungguhnya Allah yang maha berkuasa sedang hamba tidak tahu. Dan Allah lah yang amat mengetahui segala sesuatu yang masih tersembunyi. Ya Allah,
jika engkau atau jika Allah mengetahui bahwa persoalan ini, sebutkan gitu, maksudnya ya, maksud persoalan ini, bahwa persoalan ini memilih sekolah A atau memilih sekolah B adalah baik bagi hamba, atau permasalahan disebutkan jika sekolah A baik untuk hamba dan baik pula akibatnya bagi hamba, maka berilah perkara ini kepada hamba dan mudahkanlah ia bagi hamba ya Allah. Kemudian berikanlah keberkahan bagi hamba dan penghidupan hamba. Dan jika tidak baik akibatnya bagi hamba, maka jauhkanlah ini dari hamba ya Allah. Jauhkanlah hamba daripadanya. Dan berilah hamba orang yang rela atau yang ikhlas atas anugerah yang telah Engkau berikan kepada hamba. Itu kurang lebih artinya. Jadi intinya kita meminta kepada Allah ketika pilihan atau kecondongan kita A itu tepat menurut Allah, ya, baik menurut Allah dan baik untuk kita dan juga hasilnya, maka minta didekatkan. Namun sebaliknya, jikalau pilihan hamba itu kurang tepat menurutmu ya Allah, maka jauhkanlah. Intinya doanya seperti itu. Oke, baik kakak-kakak semua, itu saja yang dapat Robi jelaskan. Jika ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan atau yang kita diskusikan, boleh kalian WA Robi atau Vicol ya, silahkan. Robi akan senang sekali jika ada interaksi atau diskusi di antara kita. Ya, terima kasih. Lanjut, tugasnya adalah kalian voice note. Setelah kalian mendengarkan voice note tadi Bu Robi, cara membaca doa istikharah, kalian nanti voice note ulang ya, doa dan artinya. Doanya bahasa Arab dan artinya di voice note dikirimkan ke Bu Robi. Itu tugasnya ya. Insya Allah untuk apa? Untuk mempermudah kita. Semoga kita mudah menghafalnya dan kita bisa membacanya ketika kita melaksanakan salat istikharah. Oke, afwan minkum. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.